Siang hari ini kami datang ke bait-Mu yang suci, datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami berdiri di rumah-Mu, kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Suami, anak, istri, orang tua, bahkan cucu adalah pemberian Tuhan. Sekolah mereka, kerjaan mereka, rumah mereka, sarjana mereka, usaha kami datangnya dari Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh kedapatan tubuh sehat tanpa kurang suatu apapun. Itu pun anugerah tersendiri. Oleh sebab itu Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya kami mengerti jalan kehidupan. Di tengah-tengah problematika hidup, kami boleh melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan, kami persembahkan tubuh kami, pikiran kami, emosi kami, iman kami di atas mezbah-Mu. Untuk Engkau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan, boleh menerima kebenaran. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, saudara sekalian, saya melayani 3 ibadah pagi hari ini, 2 ibadah lagi di BIP, saudaraku ya, sore. Hari ini kita sampai di Struggling with God, seri yang ke-12. Struggling with God, seri yang ke-12. Seri ke-12 ini temanya adalah Hidden Sin, dosa yang tersembunyi. Hidden Sin, dosa yang tersembunyi. Mari kita buka firman Tuhan lebih dahulu. Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat berikut, kitab berikutnya, kitab Roma pasal 7. Ayat 18. Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Struggling with God, seri ke-12, Hidden Sin, dosa yang tersembunyi. Seri 12 ini akan sangat berkaitan dengan seri 11, saudaraku. Jadi seri 11 itu saya refresh sedikit supaya saudara mengingat kembali sehingga melihat kesinambungan yang ada di seri 12, saudaraku. Seri ke-11 ketika kita bicara tentang Bapak Abraham, di situ kita membahas 3 level kerohanian. Yang pertama, memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut kita. Level rohani yang kedua, memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut Tuhan, saudaraku. Level rohani ketiga, saudaraku, menerima yang terburuk dari Tuhan sebagai suatu ekspresi daripada iman kita. Nah, ini yang akan kita sambung ke seri 12, saudaraku. Menjadi sulit tema ini karena dia berkaitan dengan bagian hidup kita yang penting. Jadi menerima yang terburuk dari Tuhan sebagai suatu ekspresi iman. Apa itu? Yang terburuk dari Tuhan, segala peristiwa yang kita alami, baik itu naas, tragis, pahit, getir, memalukan, membuat kita menjadi susah, itu karena dosa orang lain dan juga karena hasil desain daripada kuasa kejahatan, saudaraku. Bukan Tuhan yang desain. Itu disebut, saudaraku, yang terburuk dari Tuhan. Ya, prinsipnya, konsepnya kita ambil dari tokoh Ayub. Suatu hari, di Alkitab tertulis, Ayub adalah orang yang paling kaya di bagian timur, saudaraku. Sayang keluarga, cinta Tuhan, takut berbuat dosa, orang paling saleh. Suatu hari ketika setan bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, kau perhatikan hambaku Ayub, orang paling saleh di bumi, kata Tuhan. Setan menjawab, wajarlah Tuhan, dia saleh takut akan engkau, karena engkau memagari dia dengan berkat. Coba kamu buka pagar berkatnya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Tuhan bilang approve, setuju. Ya. Jadi semua berkat ya yang ada pada Ayub itu habis atas rancangan kuasa lain, kuasa setan. Ya, ternak dicuri, kebun dibakar, pilot habis Ayubnya, saudaraku. That is not God design. Tapi Tuhan permit setan yang merancang itu. Okay? Setelah dia habis pilot, ternyata dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Maka kedua kalinya ketika Tuhan bertemu dengan setan, Tuhan berkata, kau lihat hambaku Ayub, orang paling saleh di bumi. Sekalipun dia sudah habis pilot, dia tetap setia kepadaku. Setan ajukan proposal kedua. Kulit ganti kulit, nyawa ganti nyawa, kata setan. Orang akan menyerahkan apa saja sebagai pengganti nyawanya. Coba kamu kasih dia penyakit berbahaya. Kalau dia sakit, terancam nyawanya, dia pasti akan mengutuki dan akan tinggalkan engkau. Tuhan bilang, approve. Jangan engkau ambil nyawanya. Setan mendatangkan penyakit yang berbahaya, saudaraku. Ayub penuh dengan borok dan nanah. Tapi kondisi seperti itu pun, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Konsep itu kita terima, peristiwa yang terburuk dari Tuhan, bukan Tuhan yang desain. Tapi kuasa lain, dosa orang lain. Tapi itu sebagai suatu ekspresi iman bagaimana menghadapi hal seperti itu. Seri ke-11 saya kasih banyak contoh. Saudara masih ingat? Di fitnah, apa yang kita lakukan? Balas fitnah. Di teror, balas teror. Dipukul, balas pukul. Papa saya dipukul, saudara balas pukul. Ditipu, saudara balas tipu. Dimaki, balas maki, saudaraku. Itu reaksi daripada tubuh kita seperti itu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau saya tidak melakukan itu, Pak, saya dianggap orang bodoh. Nanti dia pikir saya takut sama dia, Pak. Begitu. Dan teman-teman bilang, kok kamu bodoh sekali. Jadi saya harus balas supaya dia menjadi diam, supaya dia tidak melakukan itu lagi. Jadi saya tidak takut, Pak.
Nah kalau seperti itu caranya saudaraku, kita bukan mengerti tentang kekristenan itu dengan baik. Kita akan melakukan apa yang dia lakukan. Sama jadinya. We are the same with them. Begitu. Kan begitu modelnya kan? Takut apa? Masih ingat? Dia main apa saya nggak takut Pak. Saya balas dengan cara sama. Emang saya takut. Bahasa Jakarta kita, dia jual gua beli. Dia mau apa Pak? Mau main pendeta. Aku kenal pendeta, Pak Antoni Chang. Jangan libatkan aku dalam kejahatan, saudaraku. Polisi, aku kenal polisi. Kenal saya. Jenderal bintang 1 aktif lagi Pak. Main apa dia? Pengacara, aku juga ada. Kota Jakarta berapa pengacara hebat itu teman baik saya Pak. Takut apa? Preman, aku punya. Berapa pentolan preman itu saya kenal baik. Ya. Jadi mainnya 4P dia. Pendeta, polisi, pengacara, preman. Main semua. Takut apa? Dia jual, saya beli Pak. Itu seri ke-11 itu. Nah, kalau seperti itu, what is the difference between you and them? Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pengacara, bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan polisi, bukan. Tapi jangan menggunakan hal itu untuk kejahatan. Itu dia, negara hukum ini. Semingguan lalu saya berkhotbah, ada orang dia tersinggung dengan khotbah saya. Luka hatinya. Tapi saya tidak tahu dosa dia apa yang dia buat. Kita bicara secara umum. I never mention name. Saya tidak menyebut nama. Kita bahas secara global seperti sakit hati dia. Dia SMS ke saya, kalimatnya tidak baik. Anda pendeta gadungan. Dia ngomong-ngomong, ya berani berbicara di mimbar, menyakiti hati hamba Tuhan lain. Siapa itu? Saudaraku, pasti orang itu yang sakit hatinya. Saya nggak tahu dia apa. Saya nggak kenal, saudaraku. Begitu. Dosa saudara pun saya bisa bicara secara global. Kalau saudara kena, saudara merasa kena tusuk, itu God is speaking to you. Saya tidak tahu, saudaraku. Dia mengancam saya. Saya balas balik. Ancaman saudara sudah saya save. Saudara berurusan dengan pihak kepolisian. Jikalau dalam berapa kali 24 jam saya mendapat pengainan atau luka, saudara duluan diangkat. Saya bukan pendeta bodoh, saudaraku. Saya berhak mendapat perlindungan dari keamanan. Karena saya diancam. Telepon saya berapa kali, karena saya nggak sempat angkat, sibuk sekali. Kalau saya angkat, saya rekam suaranya, saudaraku. Bukan pendeta bego loh aku. Saudaraku. I will never mention name, saudaraku. Begitu caranya, oke? Ya saudaraku, ya, main apa aja, saya ladeni, saya nggak takut Pak. Ya bagaimana kita bisa mengerti akan firman? Jadi ketika kita bicara mengenai hidden sin, saudaraku, hidden sin itu, dia luas. Kita bahas persempit dulu, nanti kita seri ke atas lagi. Kita baru bahas satu-satu. Hidden sin itu kita hanya bicara mengenai dendam, marah, benci, iri hati ada di situ, saudaraku. Nah kalau itu hidden, tersembunyi, saudaraku. Nah, kalau itu kita pelihara, ujungnya pembunuhan. Kain, waktu persembahannya tidak diperkenang Tuhan, dia marah, panas hatinya, muram mukanya ketika melihat persembahan adiknya diperkenang Tuhan. Ya jangan salahkan adikmu dong. Kenapa Tuhan tidak perkenang? Tanya Tuhan, ada something wrong dengan persembahanmu. Tapi dia benci sama adiknya. Dek, ke padang yuk, dia bunuh. Jadi hidden sin itu ujungnya menuju kepada pembunuhan, saudaraku. Ya. Jadi bicara mengenai hidden sin, dia berlaku dua aspek. Aspek sin in thinking and sin in action. Kita harus tahu itu. Seri 11 kita tidak bisa bahas, terlalu panjang. Seri 12 baru kita exploring, saudaraku. Waktu aku curi uang, ketika aku berpikir untuk curi uang, saya sudah berdosa. Sin in thinking. Waktu saya pegang uang itu, ketangkap basah, saudaraku, itu sin in action. That is different, yang Paulus ngomong. Pikiranku, akal budiku melayani hukum Allah, tapi tubuh insaniku melayani hukum dosa, saudaraku. Itu dia. Itu bahaya loh, sama dengan Saul sama Daud. Waktu laskar itu berteriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Dari situ, Saul berikhtiar, saya habisin kamu. Itu dia, saudaraku. Itu hidden, yang tanpa kita sadari, itu terpelihara di hati kita. Ya, nah, saudara kok belajar prinsip begini? Pakai prinsip ini untuk memantau, mengevaluasi seluruh dunia. Yes, gak akan meleset. Saudara baca koran. Dunia politik, sosial, budaya,
dunia agama, dunia militer, saudara baca semua. Kalau saudara membaca di situ, saudara akan melihat apa yang dikhotbahkan hari itu basicnya. Kriminal. Kecuali kriminal murni, penjahat itu membunuh mahasiswa itu untuk mendapat uangnya. Itu kasus lain kita bahas. Tapi kalau seorang gay membunuh teman gay tanda kutip, itu ada hidden sin di dalamnya. Satu keluarga dibantai habis dengan ada rencana pembunuhan itu hidden, saudaraku. Itu hidden, itu pasti terjadi. Karena sudah hidden dia. Nah, saudara bahas lebih luas, saudara lihat perkembangan di seluruh dunia. Golongan kulit putih dan kulit hitam. Itu apa dalamnya? Wah, itu hidden. Kalau sudah hidden, terpilih dengan baik, itu tahannya, saudaraku, bukan 20 tahun. Berabad-abad. Itu dia. Hati loh, ini dia yang menakutkan dalam hidup manusia ini, saudaraku. Berabad-abad. Kita beri contoh Indonesia aja, kerusuhan bulan Mei. Mungkin saudara orang yang terkena itu, saudara kenal orangnya, tahu rasnya, lihat matanya, tahu bentuk wajahnya. Sampai hari ini setiap kali ketemu ras seperti saudara benci bukan main, that is not good. Satu ras, satu orang melakukan kejahatan, bukan seluruh ras itu jahat. No, saudaraku, itu karena hidden, saudara benci bukan main. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup orang Kristen. Itu tersembunyi, membakar. Saudara baca koran, akan kelihatan semua. Dunia politik apalagi, saudaraku. Itu dia. Itu hidden. Jadi zaman dinasti Ming, dinasti Qing di Cungkok sana, saudaraku. Itu anak bunuh bapak, bapak bunuh paman, cici kakak bunuh adik. Itu hidden, saudara. Dendam kesumat itu. Itu dia. Ada bagian dari kebudayaan orang Chinese itu yang kurang baik. Yang semangatnya take revenge, balas dendam. Itu kurang baik, saudaraku. Saya lihat semangatnya, spiritnya ada. Di film-film Hong Kong itu selalu mengajar begitu. Tanpa kita sadari, kita praktekkan. Raja pedang itu dibunuh oleh raja pedang yang lain, penjahat. Jadi waktu dibunuh, udah kalah, udah mati, tapi belum mati dia. Waktu udah pergi, matanya masih buka sebelah. Tunggu anaknya pulang. Anaknya pulang, hanya satu kalimat dia ngomong, balaskan dendam papa. Mati dia, saudaraku. Anak pergi belajar kungfu, belajar silat jadi jago. Dia bunuh penjahat itu. Mati penjahat itu, saudaraku. Ya kan? Tapi dia juga luka begitu. Penjahat itu juga punya keturunan. Waktu papa ini orang ini udah mau mati, masih ada anaknya, cucu dari papa dia kan. Dia matanya masih lihat anaknya. Balaskan dendam engkau. Kita nonton tepuk tangan, saudaraku, kan begitu. Itu spirit itu ada di situ, hidden dia. Itu berabad-abad tahannya. Hati-hati loh. Ini yang seri 11 kena bongkar kita kan. Saudara sudah mau, Pak, aku mau berubah. Saya nggak mau seperti itu. Tangan dan mulutmu tidak mau merancang kejahatan. Saya udah begitu, tapi beberapa hari kemudian ketika orang-orang itu menambah bobot kemarahanmu, muncul lagi sifat kedagangan kita. Muncul lagi, gua abisin lu. Itu dia muncul, saudaraku. Itu dia. Itu hidden. That is dangerous. Itu tidak baik. Jadi kalau sudah seperti what shall we do? Orang yang hidden itu dalam diri dia, dosa tersembunyi itu, saudaraku, dia akan menjadi hidden tersembunyi karena apa, saudaraku? Dia tidak bisa menerima hidup yang demikian sebagai suatu bagian dari hidup dia. Nah, kalau dia tidak bisa menerima Struggle with God seri ke-10 tentang dunia depresi, kalau dia tidak bisa menerima bagian itu, saudaraku, itu yang tidak bisa terima itu menjadi suatu pupuk untuk hiddennya itu bertumbuh dengan subur. Ingat gak saya kasih contoh seri ke-11? Gak bisa, Pak, aku sakit hati sekali difitnah sama dia. Sudah berapa lama dia fitnah kamu? 15 tahun. Udah lama ya, masih sakit. Sakit, Pak. Sampai sekarang masih sakit, Pak. Iya ya, lama sekali. Iya, Pak. Orangnya kemana sekarang? Udah mati, Pak. Tapi kamu mau sakit? Masih sakit? Iya, di karet sini dia dikubur, Pak. Seminggu sekali saya lewat, saya ludahin kuburannya, Pak. You think that is finished? Kamu puas mencetuskan, saudara pikir itu selesai? Never. Itu tidak bisa memberikan kenyataan. Itu adalah pupuk untuk membesarkan saudara punya hidden sin. Jangan lupa loh, cucu orang lain suatu hari akan meludahi kuburanmu. Saudara pikir dengan cara ganti mata, everything solve the problem? Never. Tidak pernah. Kita akan menciptakan dendam yang berikutnya, saudaraku. Itu dia. Konsep dunia itu seperti itu. Dunia mafia juga sama kok.
Sama aja. Dunia mafia lebih mengerikan. Keluarga bunuh keluarga, kan begitu? Ya, saudaraku. Dunia mafia. Bahkan mereka kalau bunuh orang gak tanggung-tanggung. Gak boleh ada belas kasihannya, harus mati. Kalau tidak mati, orang itu masih hidup, dia kabur, dia akan menyewa pembunuh bayar yang lain untuk membunuh kita. Saudaraku, dibunuh harus mati. Saudaraku, itu begitu. Dan bunuh tidak boleh berhadapan. Karena waktu kita bunuh, dia kaget. Itu bola matanya membesar, retina itu merekam wajah kita. Jadi otomatis wajah kita bisa terekam, saudaraku. Ini mata lebih hebat dari kamera. Ya boleh dibunuh dari samping atau dicungkil matanya. Atau dipukul ke palu, pecah bola matanya. Terhindar daripada bukti. Saya tidak mengajar teknik-teknik kejahatan, saudaraku. Ya. Cuma masalah revenge itu begitu, saudaraku. Begitu. Habisin! Begitu. Kenapa? Itu pasti revenge dalam itu. You nonton film Gendeng Bos, ya itu yang film-film barat mafia, itu semua begitu. Kakak dihabisin, papa dihabisin, semua dihabisin. Karena masalahnya hidden. Itu mengerikan loh, saudaraku. Tak ada ampunnya. Gak ada ampunnya, saudaraku. Siapapun. Jadi menjadi diri sendiri adalah raja dalam hal itu. Bahkan istri, anak, siapapun habisin, saudaraku. Papa pun bunuh, habisin. Jadi nggak ada lagi dilihat hal itu ada relasi dengan siapapun. No, itu karena hidden itu seperti itu. Manusia pertama, Kain dan Habil. Dia tidak peduli lagi itu adiknya loh, nggak peduli lagi. Nah, hidden itu menjadi berbahaya di situ. Akan lebih baik menghadapi orang yang transparan, yang jujur terbuka. Saya tidak suka loh lihat kumismu memarah saya. Itu baik, saudaraku. Daripada dia benci saudara, apa kabar John? Yuk makan yuk, dia kasih racun saudaraku. Ada apa, jangan sungkan-sungkan John, minta bantuan saya. Oke, everything is okay, no problem at all John gitu. Jalan kemana saudaraku, itu orang lebih berbahaya menghadapinya. Karena dia hidden, itu lebih berbahaya. Dek, jalan-jalan yuk ke Padang. Ya, mungkin ya di situ jalan kita, tapi apa? Kelihatannya friendly sekali dengan adiknya. Sampai di situ, dia pukul adiknya, dia bunuh. Saudaraku, itu hidden. Itu hidden. Ada gak di hatimu? Iya. Minggu lalu seri 11 sudah mulai terobati dengan baik. Tapi ketika musuh di sana itu menanam bibitnya, you tambah lagi kan seperti dibakar, seperti kipas, saudaraku. Seperti itu. So how? Menghadapi hal seperti itu. Bagaimana caranya, Pak? Pertama, you must accept the reality. Sepahit apapun peristiwa itu duluan yang terjadi. Hiddennya baru bisa diselesaikan. Kalau saudara tidak bisa menerima kenyataan itu, hidden itu nggak pernah selesai. Dan kalau hidden tidak pernah selesai, saudaraku, nah kejahatannya itu dia nunggu depan pintu. Anytime, anywhere. Tangan mulut selalu mau meracuni orang. Karena kita dibalut oleh kebencian. Itu dia. Nah, menerima kenyataan itu seri ke-10. Saya ambil beberapa contoh, masih ingat 3 contoh. Baik laki-laki maupun perempuan, ada yang tidak married kan? Kalau dia tidak menikah itu, dia tidak matang, tidak bisa menerima kenyataan hidup seperti itu, bagi dia menjadi suatu aib. Nah kalau sudah menjadi suatu aib bagi hidup dia, itu menjadi sangat sensitif orangnya, mudah tersinggung. Dia tidak matang dalam masalah itu. Maka ketika diumumkan, minggu depan pendeta Anwar yang akan khotbah. Bicara mengenai family in God. Langsung tersinggung dia. Bicara saya ya. Karena saya gak punya keluarga. Kita akan nyambung dengan membesarkan anak dalam Tuhan. Hina saya ya, saudaraku. Karena dia tidak matang dalam masalah itu. Tidak bisa accept kenyataan dia. Itu hiddennya langsung ada. Awas ya. Ya orang hina saya. Dia sakit hati, saudaraku. Itu dia. Itu. Tapi kalau dia bisa menerima kenyataan, lain cerita. Habis khotbah kasih saya 5 menit, saya mau sharing. Plus minus suka duka dalam dunia tidak menikah. Dapat berkat saudara-saudara. Itu dia matang. That's okay. Gitu. Jadi gak ada hiddennya. Kasus kedua. Linda sama Jennifer teman 25 tahun. Oke. Suatu hari ketemu, wanita ketemu peluk-pelukan, cium-ciuman kan begitu kan. Si Jennifer sudah menikah 15 tahun yang lalu. Dan dengan suaminya gak punya anak. Gak punya anak mereka. Udah 15 tahun gak punya anak, saudaraku. Nah kalau itu bagi dia aib, saudaraku, suatu yang memalukan, itu pasti sudah akan hidden itu. Gitu. Waktu Linda kan gak tahu, ketemu ya basa-basi. Jen, aku dengar you sudah menikah 15 tahun yang lalu kan. Anakmu ada berapa? Langsung tersinggung loh dia loh. Hidden itu muncul, you ngejek saya.
Sorry, saya nggak mau bahas lagi. Aku mau pulang ya. Hitam sebelah mukanya. Friendship itu yang puluhan tahun tuh terhapus dengan kebencian begitu. That is not good. Tapi kalau si Jennifer itu matang dalam masalah dia, bisa menerima itu bagian hidup, itu tidak menjadi kebencian, tidak hidden, menjadi humor. Lin, aku married 15 tahun. Tuhan gak kasih anak. Kami udah coba semua. Mau toge goreng, toge rebus, sudah Lin, sudah. Akar toge kami telan bulat-bulat, sudah. Tetap gak punya. Tapi kami belajar mengerti loh hidup ini, Lin. Karena kami menikah, janji nikah itu dua pribadi saling mempraktekkan kasih sampai maut memisahkan. Itu janji nikah, Lin. Bukan dua pribadi menikah untuk dapat keturunan, bukan. Ya, keturunan itu bonus, anugerah Tuhan. Kalau tidak dapat keturunan, tetap kami saling mengasihi. Itu yang kami ikrar dalam pernikahan kami, Lin. Pernikahan kami bunyinya bukan kami menikah untuk dapat 3 anak. Kalau tidak cerai, enggak begitu, Lin. Atau saya mengasihi engkau sampai kepepet. Enggak begitu. Ya. Dua pribadi mengasihi sampai kami mati. Ya. Enggak punya anak, Lin, 15 tahun, hidup begitu. Tapi gua ada 2 anak monyet, dia mau lihat di rumah enggak? Udah berbulu dia, kan gitu. Jadi kenapa? Dia accept the reality. Yes, itu dia. Enggak ada hiddennya. Karena dia merasa dia tidak perlu menjadi dendam atau marah atau benci. Karena respon orang. Contoh ketiga saya. Khotbah seri ke-10 tentang depression itu, saudaraku. Itu saya buka dalam bentuk, buat dalam website, saudaraku ya. Itu bisa diakses di seluruh dunia, saudaraku. Jadi berkat besar sekali. Nah, seperti itu, ya, waktu saya ngomong saya bekas orang depresi, saya bekas orang sakit jiwa, saudara ketawa kan? Saya tidak tersinggung. That become blessing for you. Wah, habis khotbah pun jemaat telepon. Pak, sorry ya Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta menyinggung itu. Pak Pendeta ada sakit itu Pak. Bilang aja gila Bu, bilang aja gila. Nggak jadi masalah begitu. Because I can accept the reality. Nggak ada hidden di dalamnya, saudaraku. Itu poin saudara bisa nggak? Sakit Pak, aku tahu. Seri 11. Pahit Pak, yes. Sakitnya dikhianati suami Pak. Iya. Kalau kamu tidak bisa menerima itu bagian dari hidup, hidden itu kebenciannya luar biasa. Dua peristiwa, true story dari jemaat nih. I will never mention the name. Seorang ibu telepon saya itu 8 tahun lalu. Aku gak mau sebut nama ya Pak. Kenapa Bu? Nanti Bapak sebut nama aku di mimbar. Gak pernah Bu. Ibu mau kasih nama siang Joko, malam Jenny gak apa-apa. Oke? Kami dari keluarga kaya raya Pak. Aku kaya, suamiku kaya. Keluarga papa mama. Setelah menikah dikasih harta. Suami tak pintar dagang. Sampai papa mama sudah gak ada. Dagangnya pailit begitu. Akhirnya kita hidup ya cukuplah dengan warisan. Setelah usia sebaya itu suami suka wanita lain. Aku protes Pak. Dia usir saya gak mau pergi. Setelah anak kami besar, married, tinggal kami 2 tua-tua dengan warisan yang tinggal sedikit di rumah biasa, lalu rumah kecil gitu Pak. Itu suami sekarang stroke. Yang bawa ke rumah sakit saya, ya, yang mandiin dia saya, yang kasih dia makan saya, yang tiap hari kasih dia obat saya. Setiap kali saya kasih makan obat Pak, saya maki-maki dia. Saya ingin tahu hiddennya seberat apa. Maka saya pancing dengan kalimat, Bu, mau maki-maki sampai kapan? Sampai dia mati. Itu hidden loh saudaraku. Itu hidden. Karena apa? Selama tahunan itu dia luka. Sekarang saatnya. Sudah gak ada orang. Anak-anak sudah married. Wanita yang kamu sayang pun sudah mati. Suruh dia hidup kembali, kasih kamu makan obat. Makan tuh obat, makan! Gitu saudaraku. Itu hidden itu saudaraku, itu hidden. Sampai kapan Bu? Sampai dia mati. Yuk. Biarin, gak apa-apa. Ya. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Itu hidden. Itu dendam yang tidak terobati saudaraku. Mau saudara seperti itu. Karena kenapa? Saudara tidak bisa menerima kenyataan itu bagian dari hidup, saudaraku. Sebaliknya, aduh ini yang mengharukan saya. Jadi ada kontrasnya. Jemaat ini bergumul. Kalau pendeta seperti itu tidak usah pikirin lah. Kalau pendeta punya kualitas yang berbalik, yang bisa menerima, itu kelas pendeta harus seperti itu sebenarnya. Oke, ini jemaat. Pak, waktu aku hidup mulai sebaya, anak-anak mulai membesar, suamiku pergi Pak, married dengan wanita lain. What shall I do? Saya kerjalah Pak, saya besarin anak-anakku, sampai anak-anak sudah married semua, sudah married ya, udah tua. Suamiku balik Pak, return to Eden, saudaraku, balik dia.
Dia mengaku dia salah, dia dosa, dia khilaf begitu. Ya saya bawa ke pendeta, didoain, dibaptis Pak, dia jadi anak Tuhan begitu. Tapi dia hidup dengan saya hanya 3 tahun, sakit dia meninggal. Mau tahu ibu itu ngomong apa? Ini dia. Saya bangga menjadi istri, dalam tugas saya kewajiban menjadi istri. Suami saya di hari-hari terakhirnya, dia meninggal dalam pelukan saya Pak. Aku bangga. Dan di masa-masa dia sakit, tanganku yang merawat dia Pak. Aku bangga hidup seperti itu. Aku berhasil menjalankan panggilanku sebagai istri dengan baik. Walaupun di tahun-tahun yang sulit itu dia mengkhianati saya. Hiddennya nggak ada. Oh, saya terharu saudaraku. That is what Paulus say. Itu yang Paulus ngomong. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu dia saudaraku. Yang aku inginkan aku buat baik. Tapi justru aku lakukan, aku jahat. Saudaraku. Tapi saudara jangan berpikir ini juga. Oh gitu ya Pak ya. Aku pergi dulu nanti ngomong, Mama I return to Eden. Ya. Mama ada hidden nggak? Nggak ada ya. Belum tentu saudaraku. Papa pulang ya. Oke Pak silakan tidur. Malam dia cekik saudaraku. Karena hiddennya sudah puluhan tahun. Saudaraku. Kalau dicekik, kelihatan kan garis-garisnya. Jangan dicekik, saudaraku. Ditekan pakai bantal. Nah. Ini kembali lagi, ini bukan teknik-teknik pembunuhan, saudaraku. Begitu. Besok nggak ada bukti sama sekali. Hidden. Saudara juga berita itu banyak loh, saudaraku. Ada yang alat kelaminnya dipotong. Ah, itu kenapa? Itu hidden. Kemarahan itu bahaya sekali. Dan tanpa kita sadari kita menyimpan itu. Ya. Bukan hanya suami istri, saudaraku. Dalam dagang juga begitu. Ya, itu tanpa you sadari, tanganmu itu bisa melakukan itu. Nanti penyesalannya di penjara. Sekalipun tidak masuk penjara, waktu mulut kita menyebar dendam, baru kita kaget ketika melihat reaksinya seperti itu. Iya, kok aku buat begitu? Karena dia hidden. Dia membakar di dalamnya. Can you accept the reality? Itu poin paling penting, bicara mengenai hidden sin. Sakit Pak, understood. Sulit sekali Pak, ngerti. Bebannya berat, ya. Udah luka, udah sembuh Pak. Dia kembali lakukan itu. Hati yang sudah sembuh itu berdarah lagi Pak. Bernanah lagi. Aku tak bisa ampuni. Kedua kalinya Pak. Berarti di dalamnya sudah hidden. Kalau udah hidden, ujungnya pasti negatif itu. Lihat Yesus. Ketika ia dicaci, dia tidak balas caci. Dia hina, dia tidak hina, dia tidak balas menghina. Tidak ada hidden. Maka di atas kayu salib ngomongnya bagus. Father forgive them. Kadang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku. Bukan nusuk itu nggak tahu loh, bukan itu. Yang Yesus maksudkan something deeper, lebih dalam. Mereka nggak tahu, di hatinya sudah tersembunyi dosa seperti itu. Mereka nggak ngerti. Nah, lihat itu tokoh-tokoh agama itu, imam-imam kepala itu, mereka sudah lupa diri loh saudaraku, karena hidden itu diekspresikan, pakai aksesoris agama mereka, pakai itu topi yang tinggi saudaraku, mereka teriak pakai batu, rajam dia, crucify him. Jikalau kami berdosa, anak cucu kami akan menanggung darahnya, darah anak cucu kami akan menanggung menerima itu semua. Jadi udah lupa bahwa dia itu rohaniawan. Sudah lupa, ekspresi diri itu menakutkan saudaraku, masih pakai aksesoris agama. Itu menakutkan saudaraku. Itu hidden itu keluar itu menjadi serigala. Ya. Matikan dia, mati Yesusnya. Itu imam-imam kepala, ahli Taurat di Alkitab tertulis tuh, orang-orang Farisi, crucify him, saudaraku. Ya kalau mau jahat ya buka dulu lah baju imamnya begitu. Pakailah baju preman begitu ya. Masih tinggi, masih pakai, masih pegang dia punya itu tongkat. Crucify him. Itu menakutkan. Agama jahat ya. Saudaraku, perang agama juga begitu, hidden di dalamnya. Ayo baca sejarah perang salib. Nah, atas nama Tuhan, itu mengerikan saudaraku. Ya kalau saudara sudah begitu, baca koran, baca apa, semua langsung kelihatan. Kelihatan semua. Ya, terjadi pembunuhan di sini, itu hidden tuh Pak, sudah pasti itu. Evaluate dah, lihat dah peristiwa itu. Keluarga ini habis semuanya. Ya, kelihatannya seperti kecelakaan biasa. No, that is hidden. Sudah ada something di dalamnya. What report kalau sudah seperti itu.
Kain bunuh Habil, Saul mau bunuh Daud. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu bunuh Yesus. Hidden itu, gak tertolong itu. Karena mereka tidak mau diperbarui oleh firman. Paulus sadar itu. Aku tahu dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Aku ingin buat baik, tapi justru yang jahat itu ada padaku. Jadi sohau Pak kalau sudah seperti itu. Kembali kalimat-kalimat Mother Teresa yang saya bacakan seri ke-11, saudara dengarin dengan baik. Saudara lihat. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Jangan menjadi trauma, gak usah baiklah Pak sama orang lain. Dunia itu udah begitu, berarti kamu kehilangan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang ada hidden, sudah disakiti, membalas menyakiti, atau sudah ada image dunia ini gak ada yang benar. Kita ikut main di dalamnya, kita akan menjadi the same with them. Bila kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimana juga jujur dan terbukalah. Jangan jujur lagi lah Pak, dunia ini banyak yang bohong kita Papa. Menjadi trauma dan saudara akan menjadi sama dengan mereka. Hidden itu menjadi tersembunyi dan subur sekali dalam hidup kita. Gak ada lagi orang benar di dunia ini. Bila kamu mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain akan menjadi iri. Bagaimanapun juga berbahagialah. Jangan karena iri hati orang lain menghalangi engkau bahagia. Dunia ini penuh dengan orang seperti itu, saudaraku. Bila kau sukses, kau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga jadilah sukses. Yesus punya Yudas Iskariot. Ya, saudara punya siapa? Teman baik saya Pak. Ya, 30 tahun sejak sama-sama sejak kecil Pak. Hari ini dia hancurin saya. Yes. Paling dekat Pak, orang paling dekat saya, cici saya Pak. Paling dekat dari keluarga paling dekat, istri saya Pak. Suami saya. Yes. Dan kalau engkau tak bisa terima itu, kau akan balas. Lihat aja nanti. Tapi kalau kamu bisa terima, itu adalah kenyataan hidup yang harus kita arungi, saudaraku. Jadi ini tangan tidak merancang kejahatan kepada orang lain. Lolos kita hidden itu. Apa yang kamu bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam sehari saja. Tapi bagaimana juga tetap membangunlah. Ya. Puluhan tahun aku niti karirku Pak. Dihancurkan dalam sehari oleh suami saya. Sangat memalukan sakitnya aku. Yes. Tapi kalau itu membuat engkau dendam, engkau sedang merancang kejahatan untuk suamimu. Aku tak terima hidup seperti ini Pak. Ya. Puluhan tahun aku dagang itu sampai hari ini sukses. Anakku pakai semua hasil dagangku itu main judi ke Las Vegas. Aku tak terima Pak. Itu akan mengantar engkau ke dunia depresi. Karena hidden di dalamnya. Ya. Amarah, benci itu kamu tak bisa kuasai. Explosion membawa ke dunia depresi. Sudah pasti, saudaraku. Jadi dia bercabang-cabang ke arah yang lain. Sampai jiwa pun bisa sakit loh, saudaraku. Ya. Kita cut akarnya. Supaya tidak sampai ke sana. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Jangan buat baik lagi. Aku disakiti orang, sakit sekali. Serah hidden itu. Ya. Teman saya itu Pak, 20 tahun lalu datang Jakarta. Gak ada tempat tinggal. Rumahku di loteng itu, kamarnya masih kosong. Aku kasih dia pakai. Jakarta pun gak tahu dia jalannya. Aku kenalin. Orang bos-bos aku kenalin. Hari ini udah 20 tahun. Dia sukses besar di kota Jakarta. Menjadi salah satu orang yang ekonominya kuat sekali. Dia fitnah saya Pak. Sakitnya minta ampun. Iya. Orang-orang seperti itu ada. Air susu dibalas dengan air tuba. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau kau tak berani menghadapi orang seperti itu, kau balas dengan cara yang sama, kita lebih jahat dari dia. Sudah pasti hidden kita. Sakitnya tak terima kita selaku.
Tapi we must accept. Yesus punya orang seperti itu. Pelukan Yudas adalah pelukan maut. Dia berkata pada tentara Romawi itu nanti orang yang saya peluk, yang saya cium itu namanya Yesus dari Nazaret. Tangkap dia, sini 30 keping perak. Yesus kasih contoh yang live itu menjadi realita dalam hidup kita, saudaraku. Kamu jangan kecil hati loh menghadapi orang seperti itu. Ya, untuk bisa orang anti kita, saya udah khotbah itu seri ke-8 ya. Untuk orang anti kita, dalam diri kita ada sesuatu karisma yang kuat baru orang bisa anti. Untuk orang pro kita, juga dalam diri kita harus ada suatu karisma, orang baru bisa pro kita. Bahkan pro sampai berani mati untuk kita. Harus ada. Harus ada. Kalau enggak, ngapain orang pro anti kita? Yang gak ada apa-apanya, ngapain di pro, ngapain di anti? Kan gitu. Tapi jangan sampai semua orang anti kita, anjing pun anti kita. Itu repot, saudaraku. Something wrong lagi dalam hidup kita. Begitu. Ada orang berani mati untuk kita, berjuang, dia mati untuk kita. You are a great leader. Saudaraku, itu dia. Yesus itu contohnya. Banyak orang sampai sekarang, ya, hamba Tuhan, rasul, mereka sampai zaman sekarang itu, orang berani mati untuk Tuhan. Because he is a great leader. Itu dia. Dia bisa menciptakan momentum sampai seperti itu. Itu orang hebat. Kalau saudara sampai mempunyai orang-orang bawahanmu yang setianya minta ampun, you are great leader. Tapi kalau engkau mampu menciptakan karyawan yang dalam pikirannya dia ngomong apa? Tunggu kapan kamu jatuh nanti, awas lu ya bos gua ini. Berarti saudara sedang menanam suatu yang hidden dalam diri hati pegawaimu semua. Mereka tunggu tanggal mainnya kamu. Saudaraku. Kalimat yang terakhir yang bagus kan? Pada akhirnya kau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara kau dengan Tuhanmu. That is between you and God. Tuhan, aku diperlakukan seperti itu. Aku ingin balas lu Tuhan. That is between you and God. Bukan urusan antara engkau dengan mereka. They become rubbish. Tapi kalau engkau mau berurusan dengan mereka, you will be the same with them. You may choose dalam hal ini. Berarti akal pikiranmu melayani dosa, tubuh insanimu melayani dosa juga. Itu never ending, saudaraku. Kepahitan terus-menerus jadinya. Tapi kalau you lari kepada Tuhan, that is between me and God. Saudara nangis di situ. Tuhan, saya diperlakukan tidak adil loh. Saya diperlakukan seperti ini loh Tuhan. Saya doamu itu transparan. Saya ingin balas loh Tuhan. Aku nggak bisa. Kalau you transparan, baru kelihatan rohani saudara seperti apa. Jangan menjadi munafik. Jikalau engkau dibenci, difitnah, disiksa, firman mengatakan, berdoalah berkat untuk dia. Walaupun aku disiksa, difitnah, Tuhan, tapi aku berdoa, berkati dia, berkati kesehatannya, berkati kehidupannya, berkati anak cucunya. Itu kemunafikan. Tetap aja hidden. Besok kamu dengar dia disenggol bajai, rasain lu. Berarti kemarin doamu apa itu? Hanya hiasan bibir. Lebih bagus doanya, Tuhan, saya mau pukul dia. Ya, aku tidak kuat. Saya mau pukul dia, Tuhan. Tubuh insanimu, you kasih tahu Tuhan, saya mau pukul dia. Tolong saya. Daripada you ucap berkat dengan hati tidak sinkron. Saudara akan menjadi orang munafik. Lain dengan Yesus, nggak ada hidden dia. Maka dia ngomong, forgive them. Selesai, jadi berkat. Tapi kalau you masih ada hidden, you doa berkat orang lain, nonsense saudaraku. Kain, karena engkau sudah melakukan seperti itu, dosa sudah menggigit di depan pintu rumahmu, dan engkau sudah membunuh adikmu, maka tanah ini akan terkutuk buat engkau. Kau tak pernah akan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah lagi. Itu dia. Kita sendiri pun sudah tidak dapat mengucap berkat untuk orang lain. Itu kepalsuan kerohanian saudaraku. No, lebih baik transparan. Saya tidak kuat Tuhan. Saya tidak kuat. Bukan saya tidak mau Tuhan. Saya tidak kuat. Diperlakukan seperti itu. Aku pengen balas Tuhan. Tapi setelah dengar khotbah ini, kalau engkau puas membalasnya, saudara pikir itu ending? No. Kau sedang menanam permusuhan yang baru. Yes. For you. Keturunanmu. For your next generation. Kau menanam bibit itu di hati anak gadismu. Yes, never ending. Lebih baik kita stop di sini untuk suatu kerohanian lebih baik.
Kalau kita diperlakukan seperti ini, kaki tangan kita tidak merancang kejahatan, saudaraku. Kita merasa diperlakukan tidak adil dalam banyak hal. Ketika kita, that is between me and God, saudaraku. Tuhan selalu berpihak di orang seperti itu. Itu prinsip loh. Tuhan selalu ada di pihak orang seperti itu. Tuhan akan menjadi hakim between me and you. Dunia. Lihat diri masing-masing. Kalau ini tidak selesai, saudaraku, saudara menyimpan itu, kelihatannya udah bagus gitu, tapi mesyunya di dalam, apinya di dalam. Habis dengar khotbah, aku berubah Pak, ya Pak, puji Tuhan Pak, sampai di rumah udah happy, beli buayo mah, buat ngerujak, udah happy nih, udah ampuni orang katanya. Sampai di rumah, lagi mangganya gede begini, lagi kupas mangga, si istri ngomong satu nama yang kamu benci, dan nama itu sudah membuat suatu move yang baru, itu hidungnya keluar lagi, saudaraku. Mangga pun susah itu bukannya. Dari gede jadi ciut kecil, saudaraku. Kenapa? Diekspresikan itu dia. Jadi Pak, kalau hari ini saya sudah bertobat, ya merubah itu bukan berarti ending forever. Kak. Anytime, anywhere. Tubuh insan itu bisa keluar seperti itu. Maka pergumulan kerohanian menjadi sumur hidup. Dekat dengan Tuhan menjadi penting, saudaraku. Dan hal demikian, we as a human, as a sinner, sebagai orang berdosa yang Paulus ngomong, celaka aku manusia. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita tidak mampu. Hanya yang Paulus ngomong, syukur kepada Yesus Kristus. Hanya Roh Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Mengubah hati ini. Hanya Roh Tuhan. Lihat itu Paulus. Kalau kita hidup sejaman dengan dia, Pak Paulus, boleh gak buka badannya kita lihat? Kalau dia kasih buka badannya, kasih kita lihat, saudara akan melihat luka semua. Ini yang panjang ini, dapat itu cambukan dari jemaat Korintus. Yang ini waktu saya di Yunani dirajam orang, 40 cambukan kurang 1, bahaya darat, bahaya laut. Musuh di luar, musuh dalam jemaat, kurang makan, kemudian semua luka badannya. Tapi dia ngomong apa? Syukur kepada Yesus Kristus. Setiap luka itu tidak menimbulkan hidden. Dia tidak ngomong, Tuhan luka ini hasil daripada jemaat Korintus, balaskan luka aku itu. No. Hiddennya hilang. Syukur kepada Yesus Kristus meluputkan aku dari hal-hal seperti itu. What shall we do? Ini khotbah penting loh saudaraku, benar. Refresh your mind, refresh your heart. Ya, karena masing-masing kita punya, termasuk saya. Ya, kita dudukkan kepala sebentar. Lihat hidupmu masing-masing sekarang. Gak perlu lagi lihat orang lain, lihat diri masing-masing. Periksa sendiri. Masih hidden Pak, aku tak kuat Pak. Udah luka bernanah lagi Pak, aku tak kuat. Yuk kasih tahu Tuhan, saya tak kuat Pak. Yuk kasih tahu Tuhan, serasanya aku baru terima kalau aku sudah balas. Kau kasih tahu Tuhan, kau sedang diberi makan kepada tubuh insanimu kekuatan untuk membalas. Hidden sin itu sangat subur di hatimu. Aku udah lupakan selama ini Pak. Dia buat lagi Pak. Hatiku berdarah kembali Pak. Aku nak mau ampuni kedua kalinya. Gua balas Pak. Tubuhmu sedang melayani hukum dosa. Doa sendiri. Hanya Roh Tuhan yang mampu merubah itu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu
kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Musik berhenti total. Saudara tahu, kenapa terjadi kepahitan dalam hidup saya? Khotbah hari ini jawabannya. You understood? Khotbah hari ini jawabannya. Mengapa saya pahit terus ya Pak? Khotbah hari ini jawabannya. Kau tak bisa menerima kenyataan. Kau ingin balas. Dan balasanmu itu bukan menyelesaikan masalah. Membuat hatimu double iri dendamnya. Saudaraku, maka engkau gak pernah lepas dari itu. Mari kita minta sama Tuhan. Kita belajar di sini yuk. Aku juga begitu. Saya belajar dari Tuhan. Belajar untuk mengerti hidup. Seni merangkai hidup. Tuhan, Kau paling tahu siapa kami. Tua, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, rakyat biasa, jenderal, pilot, supir, siapapun kami Tuhan. Ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswi, hamba Tuhan. Tidak ada satupun di hadapan Engkau yang bersih. Nobody is perfect. Tapi kami harus akui itu Tuhan. Bantulah kami. Bantu dalam dunia yang bergejolak ini Tuhan. Bantulah. Supaya kami tidak menambah hitamnya dunia ini. Tidak menambah daftar hitam daripada dunia kejahatan ini. Supaya tidak menambah orang Kristen di dalam penjara. Tidak menambah jumlah nama orang Kristen yang membuat kejahatan bagi orang lain. Bantulah Tuhan. Tolonglah. Mampukan kami mengerti firman dengan baik. Thank you Jesus. Kau paling baik. Kau paling sempurna. Kau paling agung. Kau paling tahu Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berani berseru dan memohon. Between you and me Lord. Not between me and them. That is between you and me. Bantu kami Tuhan. Refnya sekali lagi. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Musik berhenti. Terima kasih firman hari ini. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan bekerja. Maka kami disebut lebih dari pemenang. In the name of Jesus. Setiap orang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa. Dulu saudaraku, saya akan langsung ke BIP untuk melayani di situ ya. Ya, puji Tuhan.